Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Tengah dari Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Mas Ganjar. Ya, selamat siang, Mas Rizky. Gimana kabarnya, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Habis makan pecel gerobogan. Oke. Ini di WFH atau tetap jalan masuk kantor, Mas? Enggak, dari rumah. Dari Kita udah rumah. di rumah terus ya. Sekali-kali ke kantor, tapi hari ke-25 saya sepedaan tiap hari. Oh, kenapa hari ke-25, Mas? Ya tiap hari. Oh, tiap hari. Tiap hari sepedahan. Oke, Mas Ganjar, bicara soal pandemi COVID-19 untuk di Jawa Tengah itu sejauh ini, Mas, untuk data terbaru, Mas, berapa, Mas, yang terkonfirmasi Ya, positif, Mas? baru kita upload terus dan alhamdulillah sekarang mulai kita integrasikan dengan kabupaten kota di corona.jatemprov.go.id. Sekali lagi, Iya. corona.jatemprov.go.id. Sehingga kita coba sampaikan kepada publik apa perkembangan yang terjadi hampir tiap hari. Jadi sehari kurang lebih 2 kali lah kita update. Mas, sejauh ini, Mas, kan memang kalau saya lihat juga datanya itu kan peningkatannya kan tidak signifikan seperti Jakarta ataupun di wilayah Jawa Barat, Mas. Tapi kan ada peningkatan. Apakah dengan adanya peningkatan ini akan ada rencana mengikuti atau mengajukan PSBB, Mas, Jawa Tengah? Belum. Jadi kita ikuti terus perkembangannya. Artinya kalau dari zona merah yang ada di Jabodetabek bisa kita bendung, tidak ada pergerakan yang luar biasa begitu. Mudah-mudahan terjadi pelandaian kurva sehingga kurva yang naiknya diproyeksikan tinggi bisa berkurang. Karena kita sendiri yang ada di sini sudah mulai kita tanya dari hasil tracing kita, apakah Bapak Ibu yang tertular kemarin memang dari luar negeri? Oh tidak, ada yang dari luar negeri tapi saya kemarin kok Pak dari Bali yang di Solo itu sudah sembuh. Terus kemudian kami dari Jakarta atau dari Bogor. Jadi klaster-klasternya itu udah ketahuan. Nah sekarang mulai ada. Kemarin kami dari Pak Semarang Pak. Oh Semarang, begitu sudah jadinya di Semarang ada kemungkinan gelombang-gelombang berikutnya yang bisa menularkan. Artinya apa? Tetap aja kalau sumbernya bisa kita pagari, mudah-mudahan yang di sini bisa lebih manageable, kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau tadi Mas Ganjar menyampaikan bahwa kalau kita bisa memagari daerah-daerah zona merah seperti Jakarta atau Jawa Barat tadi itu, bagaimana ini Mas masuk musim mudik, ini rencana mudik Mas? Nah, banyak kan masyarakat atau warga Jawa Tengah yang ingin pulang kampung Mas. Gimana itu Mas? Kalau hari ini sih kita per tanggal 15 April ini sudah terjadi pelandaian, bahkan turun tajam yang menggunakan kendaraan umum. Jadi sampai hari ini kira-kira ya 500.000 lebih dikit gitu ya, yang kita catat yang menggunakan transportasi umum. Yang sulit adalah mereka yang menggunakan transportasi pribadi atau mereka sewa begitu ya. Ini agak sulit, maka kita menghimbau untuk tidak mudik. Sekarang yang di Jabodetabek memang bertanya, kalau level ekonominya menengah ke atas tidak soal, tapi kalau level ekonominya yang ada di bawah soal itu. Hari ini dimakan hari ini. Itu yang harus dicatat. Maka perwakilan kita di Jakarta, terus kemudian komunitas masyarakat di Jabodetabek, sekarang kita minta untuk membantu mereka agar mereka bisa mendata kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berkomitmen tidak pulang, tapi mereka butuh bantuan untuk kebutuhan logistik dia. Gitu. Ada stimulus atau bantuan logistik itu dari Pemprov Jawa Tengah atau dari DKI-nya Mas yang Mas sediakan ini? Artinya nah itu yang hari ini kita minta diputuskan, maka kita sudah komunikasi. Kalau bahasa kemarin saya dengan Gubernur DKI, Gubernur Jabar, didata, ditunjukkan dengan surat keterangan dari RT bahwa dia tinggal di situ akan dijamin. Karena ini kan anggarannya ada dari APBN, ada dari APBD. Ya. Makanya kita membantu mendata saja. Kecuali kemudian ada statement, mohon maaf, yang didata adalah yang ber-KTP Jabodetabek. Nah, kami harus merescue semuanya itu. Oke. Ya, meskipun mereka tidak pulang, kemudian DKI atau Jabar tidak memberikan stimulus, hanya berlaku untuk KTP Jabodetabek misalnya, jadi dari Pemprov Jawa Tengah yang memberikan, begitu? Ya iya, kalau kemudian pilihan-pilihannya dia tidak dijamin, terus kemudian dia udah tidak dijamin, terus kemudian dia pulang.
maka kita mesti ambil risiko paling rendah. Ya udah jangan pulang, kamu tak anterin makanan aja ke sana. Ini yang kemudian sekarang kita siapkan senario-senario itu dengan berkomunikasi dengan pemerintah yang ada di DKI dan Jabar. Kalau itu bisa dikelola, ya insya Allah ini lebih gampang. Tapi komitmennya dari Pak Anies, Pak Emil, semuanya sudah didata di sini dan akan dijamin. Karena ada APBN juga yang diberikan. Mas, ini yang banyak menjadi pertanyaan memang kembali lagi Mas, saya soal mudik tadi. Kalau memang ternyata mereka tetap ingin mudik Mas, karena pemerintah pusat pun Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa mereka yang terkena dampak ekonomi atau mereka ingin pulang lebaran, itu kan tidak bisa dilarang. Tapi bisanya hanya dihimbau. Nah, kalau mereka tetap ingin pulang, di Jakarta juga nggak ada kerjaan. Mereka juga sudah diberhentikan misalnya kerjaannya. Nah, kemudian mereka mau pulang kampung, bagaimana Mas dari yang kekhawatiran Mas tadi, sejumlah orang ramai-ramai lebaran pulang ke daerahnya masing-masing, itu gimana Mas? Yang notabene dari daerah zona merah DKI Jakarta gitu Mas. Kalau sekarang, kalau saya istilahkan sebagai satu perembesan sudah terjadi, maka saya sebut angkanya 500.000 lebih. Tadi sekarang itu. desa-desa sudah kita minta untuk membuat tempat-tempat untuk karantina, untuk isolasi begitu ya. Sudah dibuat. Ada juga yang mengisolasi di rumah. Jadi kita siapkan protokol-protokol yang ada di level desa. Ya. Tentu kabupaten kota sekarang semua sudah sibuk luar biasa dalam beberapa bulan ini untuk merespon mereka-mereka yang sudah lebih dulu bermigrasi ini. Nah, kalau kemudian dia sudah terpaksa sekali, ya mereka harus diterapkan atau dikasih predikat sebagai ODT, sehingga bisa dikontrol, sehingga mereka pulang itu harus mengisolasi diri selama 14 hari. So, kalau tidak itu bahaya. Bahaya sekali, dia bisa menulari keluarganya yang maunya senang-senang, maunya melepas rasa rindu, maunya libur, tapi kita tidak pernah tahu apakah mereka sehat atau tidak. Kan sekarang asimptomatis ini. Ya, Bahaya, betul. kan? Ya. Nah, Mas, sebenarnya kalau Mas Ganjar sendiri melihat tadi kalau dari Jawa Tengah belum PSBB ataupun PSBK dari daerah-daerah wilayah di Jawa Tengah. Kalau melihat efektif tidaknya PSBB menurut Mas Ganjar itu bagaimana, Mas? Ya kita belum pernah ada yang punya pengalaman PSBB kecuali Jabodetabek, maka kita belajar betul dari sana. Yang sebenarnya kita proyeksikan rumit itu data kok. Yang siapa, ada di mana, mau dijamin apa, kapan, caranya bagaimana. Itu aja sebenarnya. Kalau data itu tertata, akan lebih gampang. Umpama kayak kota besar itu mudah-mudahan lebih gampang. DKI mudah-mudahan lebih gampang. Karena wilayahnya kan relatif lebih kecil meskipun penduduknya padat. Tempatnya ada di sana gitu ya. Kalau di Jawa Tengah ada yang di gunung gitu ya. Terus kemudian masih ada di kota. Persebarannya luar biasa. Itu memang agak menyulitkan. Namun demikian dengan kuantitas yang besar yang terjadi di DKI, maka DKI tidak boleh sendirian. DKI harus didukung. Ada Banten mendukung, ada Jabar mendukung, ada pemerintah pusat mendukung, ada relawan mendukung, ada Jawa Tengah, ada Jogja, ada Jawa Timur, yang seluruh Jawa mesti mendukung. Karena tidak bisa kita menyalahkan teritori. Ini problemnya bukan problem teritori pemerintahan kok. Ini problem pandemik dan problem kemanusiaan. Maka semua mesti mendukung. Karena ini akan bisa menyebar seluruhnya ke siapapun akan punya potensi terkena, maka mesti bareng-bareng kita mensupport gitu. Mas, bagaimana Mas Ganjar di Jawa Tengah? Kalau di Jakarta saja sudah ada PSBB yang saya amati dan kami melihat di sini situasinya bahwa ini semuanya hanya masih sebatas himbauan. Masyarakat seolah masih tidak peduli, masih keluar meskipun sudah dikasih tahu 8 sektor saja, perusahaan tidak mempekerjakan dari kantor tapi dari rumah, tidak keluar rumah, tidak berkelompok, tapi kenyataannya masih. Nah, untuk di Jawa Tengah Mas, meskipun tidak melakukan penerapan PSBB, bagaimana mengedukasi, mengingatkan kembali soal bagaimana pentingnya tidak berkumpul, kemudian tidak sering keluar, itu apa yang dilakukan, Mas? Ada dua, preventif dan represi. Preventifnya adalah memberikan edukasi melibatkan sebanyak-banyak tokoh, termasuk para netizen gitu ya, untuk mengedukasi berbagi pengalaman atau apa itu bahayanya, bagaimana penularannya dan sebagainya. Mereka kita ajak bicara, Forkompimda, terus kemudian para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat kita ajak bicara untuk mensosialisasikan. Pasti masih ada nekat ya. Kita bicara umpama kasus pasar saja masih sulit. Pasar itu kan hari ini masih tetap aja mereka merasa tidak ada apa-apa. Padahal bahaya banget, bahaya banget.
Kalau terjadi satu saja di situ dan outbreak di situ, bahaya. Maka saya sekarang lagi coba membuat, yuk kita buat contoh aja yuk, teman-teman Bupati Wali Kota sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, 1-2 pasar aja, diliburkan sehari, disemprot bersih, setelah penyelesaian semprot, kemudian ditata ulang pasarnya agar mereka berjarak. Terus yang mau belanja, yang mau berdagang masuk pasar, antri. Pintunya dibatasi dan dijaga oleh Satpol PP, boleh oleh Linmas, boleh oleh petugas pasar itu. Satu, mencuci tangan, ya, 2, harus pakai masker. Maka ini bagian kalau kemudian kita tidak bisa menghentikan pasar itu dari kegiatannya. Tapi Sebenarnya ada sehari saja bisa ya? Oh, bisa sekali sebenarnya. Maka ini sekarang kita lagi menyiapkan desainnya untuk uji coba itu. Kalau kita berikan contoh beberapa bisa atau tidak. Ya kita lagi improvement pada soal-soal yang seperti ini agar ini bisa kita lakukan. Kan kita nggak ada yang punya pengalaman hebat kan soal ini di seluruh dunia. Maka mereka melakukan usaha-usaha lah dengan berbagai referensi yang dimiliki begitu. Ini cara mencegah. Represifnya ya TNI, Polri kita turunkan, Satpol PP kita turunkan. Kalau ada kerumunan-kerumunan, ya kita minta untuk dibubarkan. Dinas Tenaga Kerja kami umpama berbicara dengan perusahaan-perusahaan, wah ada karyawannya banyak sekali, bisa nggak shift-nya itu perubahannya diatur dengan baik, sehingga nanti mereka tidak berkerumun. Bisa nggak begitu? Kecuali perusahaan-perusahaan yang hari ini dibutuhkan, rata-rata memang mereka jangankan social atau physical distancing, jangankan ngatur, bayar sudah nggak kuat, Mas. Sudah ada yang PHK, sudah ada yang dirumahkan, begitu. Yang ini cara-cara untuk kita mengatur. Pokoknya kita nggak boleh berhenti, harus selalu inovatif, harus selalu kreatif untuk merespon terus-menerus. Kadang-kadang ini memang terlihat seperti pemerintah seperti nggak siap sih, konsepnya nggak mateng sih. Memang belum ada yang matang. Mau nyontoh manapun belum ada. Idealnya itu ya di lockdown semuanya, terus kemudian semua di rumah, terus kemudian logistiknya dilakukan. Tapi itu tidak mudah untuk kita lakukan kan. Kejadian di India kan Anda bisa lihat. Kejadian di Filipina, di Manila kan bisa dilihat kondisi itu. Nah kita belajar betul. Ketaatan, kepatuhan, partisipasi dari masyarakat menjadi kunci utama. Maka saya orang yang tidak bosan, hampir tiap hari melakukan briefing-briefing. Sepedaan yang hari ke-25 saya katakan tadi, Mas, saya keliling-keliling, nengok 2 hari, nengok anak-anak siswa dari luar Jawa, ya, luar Jawa Tengah. Kita datengin, berasmu masih enggak, kamu pulang apa enggak? Mereka enggak pulang. Ya udah, kamu masih dikirimin nggak sama orang tua? Masih Pak, alhamdulillah kamu, orang tua saya petani Pak, orang tua saya di sana susah, oke, saya kasih beras, saya kasih sembako, kamu masak sendiri ya. Kita dekati satu-satu tadi itu. Kami dapat Papua, Aceh, Kalimantan Barat, tadi Lampung, Palembang, ya besok kita mau masih jalan lagi agar bisa bertemu dengan mereka. Aceh aja tadi banyak sekali yang satu asrama tidak pulang. Dan mereka happy, kita senang gitu, karena mereka membantu. Nah, itu kesadaran yang penting. Nah, Mas menyinggung soal petani tadi, Mas. Apakah petani ini juga mendapatkan stimulus, bantuan gitu, Mas, jaring pengaman, mengingat dampak dari begini, mereka kan agak sulit hasil dari produksi mereka, atau peran pemerintah di sini, Mas? Ataukah membeli hasil produksi, hasil panen mereka, atau bagaimana, Mas? Enggak, kalau petani padi sampai hari ini enggak. Mereka oke-oke aja. Oke-oke aja sekarang lagi panen kok gitu. Dan mereka bakar kulitnya, mereka datang ke sawah, dan ke sawah dia tidak pakai kumpul-kumpul. Itu berangkat 2-3 orang di sana, dia nyangkul, dia mupuk, ya kan, dia memelihara tanamannya. Itu jaraknya jauh, omongannya teriaknya jauh, nggak usah pakai masker kalau di kampung. Kalau petani Mas saya lihat hebat sekali soal itu. Oh, oke. Jadi sih beberapa komoditas ya, atau yang lebih modern, tempatnya agak di sekitar perkotaan, ya begini-begini kita mesti lakukan. Tapi kalau petani malah belum banyak yang mengeluh. Kecuali mohon maaf dia petani gurem. Ya, yang dia bertaninya itu untuk dimakan sendiri saja kurang. Nah, itu sudah ada jaminannya. Itu biasanya masuk kategori miskin, Mas. Biasanya itu juga masuk kategori miskin antara yang desil 1-2 yang itu sudah dijamin oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial. Jadi itu yang saya katakan tadi, data dan klaster mesti disiapkan dengan baik.
Nah, bicara soal data dan klaster, Mas, soal miskin dan rentan miskin. Tapi kan sekarang yang didata itu miskin dan rentan miskin. Bagaimana dengan yang terkena PHK, pemotongan gaji, sudah tidak lagi kerja, itu bagaimana, Mas? Ada kartu prakerja ya. Jadi dengan kartu prakerja ini bisa didorong. Ini saya bacain apa datanya sebentar ya. Kalau yang ada di Jawa Tengah, jadi beberapa hari yang lalu saya sudah membuat rapat bersama terkait dengan soal ini. Umpama yang kena PHK ya, di Jawa Tengah sampai dengan tanggal 12 kemarin, saya belum update sampai tanggal 15 ya. Sampai dengan tanggal 12 kemarin itu ada 69.660. Berapa, Mas? Bentar. 69.000. Ya, 69.660. Sedangkan yang kena PHK itu 22.963. Lalu yang dirumahkan ada 46.695. Kita punya anggaran dari Kemenko Perekonomian 1,4 triliun. Untuk apa? Untuk mendaftar mereka agar bisa masuk kartu prakerja. Berapa? Alokasi untuk Jawa Tengah 421.705. Kalau hari ini masih 69.600-an, let's say katakan mungkin sampai dengan hari ini 100.000 lah itu. Masih ada kurang lebih 321.000 yang belum. Apa artinya? Sebenarnya kipernya ini sudah siap. Nah, tinggal kemarin mendata. Cuman Mas Rizky kemarin datanya kan online ya. Ya. Jadi seluruh Indonesia masuknya bareng, bruk begitu. Jadi tidak bisa semuanya. Servernya hang juga kemarin. Maka kita siapkan provinsi, kabupaten, kota di dinas tenaga kerjanya untuk melakukan pendampingan, advokasi agar itu bisa terdata. Gitu. Mas, bicara soal anggaran, Mas, dari Jawa Tengah sendiri, apakah ada realokasi, Mas? Ada pemotongan sejumlah belanjanya, Mas, karena pandemi ini, Mas? Sebelum ini dimintakan, waktu itu kami baru menganggarkan kurang lebih 100 miliar waktu itu. Terus kemudian begitu ini berjalan dan aturan itu belum keluar, saya minta siapkan 1 triliun, potongi semua. Ternyata motonginya malah dapat 1,4 triliun. Wah, lebih. Jadi, iya. Nah, itulah kemudian saya announce ke publik. Untuk apa? Untuk jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi, dan kesehatan. Ada 3 aja itu. Nah, setelah itu, sekarang saya minta potong lagi. Kira-kira kita punya 2,2 triliun lah kira-kira hari ini. Udah di tangan. Apa artinya? Kita siapkan. Masih mau potong lagi nggak? Masih kita siapin potongan lagi. Maka sambil berjalan kita menyiapkan itu dengan berbagai skenario. Skenario paling buruk, kita tidak mengintervensi kurva yang tinggi, maka kita akan parah dan waktunya lama. Ini butuh bantuan masyarakat. Kalau kita mau mengintervensi biar terjadi pelandaian kurva, maka masyarakat juga harus membantu. Social distancing, physical distancing, pakai masker, hidup sehat, jaga jarak, kerja di rumah aja, mesti didorong. Pak, kerja di siapa yang kasih makan, ya mari kita data, terus kemudian kita anterin seluruh bantuan. Bantuannya sekarang banyak, Mas. Dana desa ada. Dari APBD Kabupaten Kota ada. Bantuan dari pusat tadi saya sebutkan, sudah banyak banget. Kemensos punya, Kemenko Perekonomian punya, Kemendes tadi punya, ya. Jadi hampir semua bantuan ini bisa kita gunakan. Tinggal jangan sampai ada yang mendapatkan jatah duplikasi begitu ya, juga dibagi rata gitu. Nah, artinya orang-orang yang tetap mudik sudah karena sudah ada uangnya, Mas, ya, untuk diberi stimulus tadi ya, sudah ada 2,2 tadi ya. Oh iya, ya, yang sudah terlanjur mudik sebenarnya mereka tidak semua punya persoalan ekonomi, tidak semua. Kalau mereka yang mudiknya karena nggak dapat kerja, nggak dapat ini, akan kita jamin. Bahkan mereka yang masih tetap tertinggal dan stay di sana, dia menjadi pejuang, dia menjadi pahlawan untuk diri dan bangsanya, tetap tinggal di sana, ya kita juga harus bantu, gitu kan? Dia sudah berkorban juga. Saya sih lagi nyiapin yuk orang-orang Jawa Tengah atau dari manapun mau nggak bantu tetangga kita yang tidak mau pulang. Dia sudah berkomitmen untuk membantu pemerintah, tidak mau pulang. Yuk, kalau satu keluarga katakan membantu 2 atau 3 orang saja dengan bergotong royong ini kan sudah selesai. Ada berapa orang? Nah, makanya komunitas masyarakat Jawa Tengah yang di Jakarta kita minta untuk membantu. Perwakilan kami membantu. Kalau perlu ya senario terburuknya
angkut semuanya ke tempat-tempat seperti Taman Mini begitu. Bahkan sama saya menyiapkan skenario-nya, perlu nggak kalau memang diperlukan, loh ini kalau memang diperlukan, kita buat tenda aja, kan jalannya udah sepi tuh, di beberapa titik, alun-alun kayak tempat olahraga kayak pakai aja dulu semuanya, biar mereka bisa nge-camp di situ kan. Katakan 3 bulan untuk cut off virus ini, menurut saya itu cara yang bisa kita tempuh gitu. Syukur-syukur ya nggak perlu lama-lama begitu. Itu termasuk yang direncanakan oleh Mas Ganjar ya, berarti itu ya? Ya, saya buat banyak skenario, Mas Rizky. Skenario yang sekarang konvensional dari anggaran-anggaran. Kalau enggak nanti kita siapkan kalau skenario lebih parah lagi dan skenario yang paling parah. Apa yang mesti kita lakukan untuk membantu hal lain. Dan teman-teman Bupati Wali Kota juga menyiapkan hal yang sama terkait dengan ini. Tapi ada yang mengatakan juga, Mas, selain ketaatan dari para masyarakat, warganya, juga perlu ada ketegasan kali, Mas. Ketegasan dari pemerintah kita, misalnya khususnya Jawa Tengah misalnya terhadap warganya. Kalau tetap bandel, apa yang dilakukan gitu, Mas? Iya, kalau kemudian situasinya relatif, kami kan punya data ya, desa-desanya yang masih hijau, masih ini. Kita masih bisa prediksi. Kalau mereka ngeyel-ngeyel dikit, yang di sana nggak apa-apa. Tapi terhadap daerah yang sudah mulai merah, nggak boleh. Kalau seperti itu ya pihak keamanan turun. Kalau pihak keamanan turun mereka nggak mau, ya dia judulnya melawan petugas. Kalau dia melawan petugas bisa pidana. Ya sampai hari ini mudah-mudahan tidak ada dan kita belum maulah, tidak maulah untuk melakukan itu. Jadi masyarakat minta ketaatannya. Cuman kalau kayak kemarin yang menolak jenazah ya terpaksa kita pidanakan karena sudah beberapa kali. Itu sudah selesai kan, Mas? Di Jawa Tengah sudah tidak ada lagi, apalagi sudah ada cara atau dengan Mas Ganjar memberikan tempat kepada kalau tenaga medis atau untuk di TMP itu masih terus, Mas ya? Oh ya, terus. Dan itu banyak orang yang setuju kok. Ya ada yang tidak setuju juga ada. Tapi banyak yang setuju dan sudah saya usulkan ke Presiden langsung, karena ternyata setelah saya cek untuk tenaga medis dari Jawa Tengah baru 1 itu. Maka saya usulkan dia mendapatkan predikat, apakah dia mendapatkan bintang jasa atau dia gugur dalam melaksanakan tugas sehingga dia bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dan ini akan kita usulkan, saya minta data sekarang seluruh dokter dan perawat tenaga medis yang langsung merawat COVID-19 pasiennya. Yang langsung merawat pasien COVID-19, saya minta seluruh datanya. Akan saya usulkan semuanya ini untuk mendapatkan bintang jasa. Sehingga mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, seandainya terjadi sesuatu apapun, dia berhak di Taman Makam Pahlawan. Tapi tolong jangan diartikan saya minta mereka mati ya, karena kemarin ada dokter yang mengomentari itu di medsos. Itu salah cara memandangnya berbeda saja. Mas Ganjar, kalau iya konteksnya ya, dia membaca teksnya, konteksnya dia lupa. Gitu. Baik, Mas. Ini salah satu terobosan juga tuh. Salah satu penyelesaian di mana masih banyak masyarakat atau warga yang menolak atau menerima korban meninggal gitu ya untuk dimakamkan di sekitar wilayah mereka. Nah, ini juga bagaimana caranya, Mas? Selain memang tadi salah satunya ditawarkan TMP, artinya kan ini kan di satu sisi, Mas, sepertinya pemerintah agak kalah nih sama masyarakat yang menolak. Padahal sesungguhnya tidak boleh menolak itu, kan begitu, Mas? Ya, kalau kita bicara kalah menang, sekarang kita pidanakan. Makanya ada 3 tersangka yang sekarang masuk. Kalau mau bicara itu, sebenarnya saya tidak mau bicara kalah menang. Ya memang yang salah gubernurnya. Kenapa gubernurnya nggak pinter untuk memberikan penjelasan? Ini maksudnya gubernur Jawa Tengah yang nggak pinter. Nah, makanya sekarang kita edukasi, Mas. Protokolnya saya tambah 1. Begitu ada yang meninggal, dia positif dari rumah sakit, keluarganya dihubungi. Mau dimakamkan di mana? Timnya disiapkan semua rapi serapi-rapinya. Nah, tim advance angkat lebih dulu untuk mengkomunikasikan. Nggak perlu teriak, kami mau taruh sini. Halo, Bapak Ibu, kami mau taruh sini. Yang nggak setuju angkat tangan. Nah, begitu, sekarang mau ditegas aja begitu. Sehingga nanti keumpama menolak dan sebagainya, kita bisa mencarikan tempat yang lain. Ya, sebenarnya kami siap kok, Mas, nyiapin tempat pemakaman umum khusus COVID. Kami siap kok. Problemnya kan keluarga punya pilihan. Kemarin itu. Kemarin kan dia punya pilihan. Disemayamkan atau dikebumikan di tempat keluarganya, terus kemudian pindah lagi atas permintaan keluarga dimakamkan di tempat yang dekat orang tuanya. Kemudian ini terjadi komunikasi yang baik, terus kemudian yang terjadi persoalan. Nah inilah yang kemudian
perlu sosialisasi. Saya nggak bosan, maka di YouTube saya, di WA saya sampaikan, ini nggak berbahaya, jangan takut. Ini loh kata ulama, ini loh kata ahli epidemiologi, ini loh kata ahli virus. Masa Anda nggak tahu? Cuma ya masih ada yang nanya. Tapi kan nggak semua orang nonton Instagram dan YouTube. Ya sih ya gitu. Ya saya sampaikan lagi. Pokoknya ketidaksempurnaan itu jelas punya saya aja. Tapi saya pikir terus bagaimana kemudian bisa sampai ke mereka termasuk pada perangkat desa, kades, kiai-kiai kampung, kita minta untuk membantu mensosialisasikan ini. Mas, kita tidak berharap lama pandemi, tidak ada yang menginginkan ini berlanjut lama. Tapi kalau banyak yang menganalisa ini akan panjang sampai akhir tahun, sampai 3 bulan, 4 bulan ke depan, terobosan yang dilakukan Jawa Tengah gimana nih Mas ya? Untuk sektor-sektor yang bisa terpukul misalnya, produksi, kemudian tadi yang sudah mulai pengusaha retail juga merumahkan karyawannya, bagaimana? Kan artinya ekonomi nanti denyutnya akan semakin pelan, Mas. Oh iya, sebenarnya sudah banyak para pengusaha yang sekarang, ya tadi itulah, sudah ada yang di PHK, sudah ada yang dirumahkan, terus kemudian mereka yang punya komponen-komponen produksinya berasal dari impor, ya mereka mulai sulit begitu. Nah, beberapa perusahaan ini cukup kreatif. Umpama Jawa Tengah banyak garmen ya, garmennya berhenti. Lalu dia membuat APD, dia membuat masker, ini barang yang bisa dijual. Maka kemarin juga ada permohonan, Pak Ganjar saya mau ekspor APD kok nggak boleh. Nah, Anda mau jual ke kita nggak itu? Hari ini negaramu lagi butuh ini, masa kamu mau ekspor gitu? Iya Pak. Saya mau donasikan, yang kedua saya mau jual dengan harga kita, tapi izinkan yang sebagian besar kita ekspor. Saya pikir, ya, ini benar juga, oke deh kalau gitu saya akan izinkan kalian ekspor gitu. Agar perusahaannya tetap jalan, terus kemudian dia mendonasikan menjadi niat baiknya, dia menjual dengan harga yang wajar menjadi juga niat baiknya. Maka kita dorong. Nah kalau hari ini, politik industri kita bisa digeser ketika seluruh dunia membutuhkan APD, maka yang paling besar dugaan saya hari ini yang bisa memproduksi konveksi ya? Iya, orang kemarin bantuan aja Mas Rizky yang masuk ke kita, setelah saya terima made in Indonesia. Jadi kita import dari sono, iya. Makanya ada banyak sih, cuman memang kita mesti siapin jaring pengaman ekonomi, mulai insentif pajak, merestrukturisasi utang-utangnya, mengurangi jam kerja barangkali, terus kemudian mendorong mereka untuk berinovasi terhadap produk mereka agar bisa diekspor. Jadi ada banyak cara sebenarnya meskipun tentu tidak sesederhana yang saya sampaikan, tapi itu sudah kita bicarakan sih. Oke. Mas, last but not least, strategi untuk ketahanan pangan nih Mas, 4 bulan ini bagaimana Mas mengatasinya? Karena kan ada yang mengkhawatirkan ketahanan pangan kita bagaimana, khususnya Jawa Tengah bagaimana Mas? Saya sih sudah tanya Bulog, Dinas Pertanian juga bekerja, 7 bulan ke depan aman. Bahkan ini bulan-bulan panen Mas. Ya. Ini bulan-bulan panen, jadi insya Allah sih kebutuhan pangan kita tercukupi. Kalau Jawa Tengah yang kurang cuma 2 aja. Apa 1 Mas? gula, 2 bawang putih. Karena gula kan memang nasional kurang, bawang putih juga nasional kurang. 2 ini yang kita persoalan gitu. Kalau untuk kebutuhan asupan gizi protein, saya kira kita mesti menggerakkan ikan hari ini. Jangan hanya daging dari sapi, dari kerbau, ya. Ayam harganya sekarang lagi jatuh juga. Coba sekarang kita juga penuhi dari ikan. Jadi ikan nelayan ini kita gunakan. Jadi gemar makan ikannya kita dorong, dan cara-cara pengambilan keputusan untuk pengadaan bantuan-bantuan logistik melalui obrolan ini, siapapun yang mendengarkan, tolong yuk kita bisa beli ikan yang nelayan. Karena ikan nelayan ini penting juga untuk bisa membawa mereka bisa bertahan hidup begitu. Jadi logistik insya Allah aman, tinggal 2 saja yang kita butuh bantuan, 1 gula, 2 bawang putih. Gula dan bawang putih. Baik, terima kasih Mas Ganjar waktunya. Sama-sama. Sudah berbicara bersama Sari Agri. Ngomong-ngomong, 2 foto di belakang bagus Mas, 1 presiden, 1 ketua umum. Ya, okay. Yang ini anak buahnya. Sukses terus Mas Ganjar, tetap sehat. Yang ini anak buah di pemerintahan, yang ini anak buah di partai. Musuh yang bagus Mas. Terima kasih Mas Ganjar. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.